Halo semuanya, siswa kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Kembali kita bertemu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, apa kabar kamu hari ini? Tentu dalam kondisi sehat bukan? Demikian juga dengan Ibu pada hari ini. Senang rasanya kita selalu bisa bersama, belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tetapi ingat, kamu harus tetap menjaga kesehatan agar kita tetap semangat dalam pembelajaran ini. Oke, hari ini pembelajaran kita adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Untuk selanjutnya, kamu tonton video ini, dengarkan penjelasan Ibu. Mari kita kerjakan semua apa yang diinstruksikan di dalam video. Iya, kita mulai saja pembelajaran dengan kompetensi menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Untuk mencapai kompetensi tersebut, ada dua kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks dalam ceramah. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah. Pada pertemuan minggu yang lalu sebenarnya sudah Ibu singgung mengenai struktur teks ceramah. Tetapi tidak salah kita mengulang kembali pada pembelajaran hari ini. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Yang ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, untuk ketiga struktur tersebut sebenarnya sudah Ibu terangkan atau jelaskan pada video sebelumnya. Namun kita ulang kembali ya. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Artinya pembuka atau tesis adalah pengenalan isu atau masalah atau pandangan pembicara tentang topik permasalahan. Biasanya ini nanti diletakkan di awal-awal paragraf. Dan disinilah isu aktual yang diperkenalkan oleh pembicara sebelum pembicara itu memberikan argumen-argumennya tentang isu ini. Itulah yang disebut dengan pembuka atau tesis. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah opini penceramah untuk memperkuat isu atau permasalahan dengan menunjukkan fakta dan data. Nah, tadi pada awal kan tentunya isu itu sudah ditawarkan oleh penceramah untuk diketahui oleh orang banyak. Kemudian penceramah itu akan memberikan pandangannya atau opininya untuk memperkuat isu ya atau topik permasalahan yang dibahas. Tentu saja penceramah memberikan opininya dengan menunjukkan fakta-fakta dan data-data agar orang lain menjadi yakin terhadap apa yang dikatakan oleh penceramah atau apa yang menjadi opini penceramah. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah penegasan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, maksudnya pernyataan sebelumnya kan tadinya sudah disebutkan isu permasalahan itu di tesis atau di awal, kemudian diberikan argumen oleh penceramah berdasarkan fakta-fakta dan data-data. Kemudian diulang kembali. Nah, penegasan ulang ini nanti boleh bersifat harapan ya, boleh bersifat saran juga. Itulah yang disebut dengan konklusi dari sebuah ceramah tersebut. Sehingga ketika penceramah itu memberikan penegasan ulangnya atau harapannya atau sarannya atau konklusinya terhadap topik yang dibicarakan, maka halayak ramai yang mendengar bisa mengambil satu kesimpulan. Itulah tadi ketiga struktur teks ceramah. Kita lanjutkan dengan kebahasaan teks ceramah agar kita bisa menganalisis struktur dan kebahasaan secara bersamaan nanti ya. Oke, kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami. Ini kalau kami maksudnya mengatasnamakan kelompok ya atau organisasi. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, atau yang sejenis dengan ini, misalnya rekan-rekan, teman-teman seperjuangan, seperti itu. Ya, itu adalah kata sapaan ya, kata sapaan untuk menyatakan kata ganti orang kedua jamak.
Kebahasaan yang kedua yang sering dijumpai dalam teks ceramah adalah banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Itu contohnya. Kalau misalnya nanti ceramah itu mengenai kesehatan, tentu istilah-istilah kesehatan lah yang muncul. Kalau misalnya ceramah itu mengenai politik, maka istilah-istilah politik lah yang muncul. Itulah yang disebut dengan banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Selanjutnya, kebahasaan yang ketiga yang sering kita jumpai dalam teks ceramah adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Nah, hubungan sebab akibat ini bisa kita lihat dengan menggunakan konjungsi pada kalimat, yaitu dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan yang sejenis dengan itu. Itulah kebahasaan yang ketiga. Kebahasaan yang keempat yang sering kita temukan dalam teks ceramah adalah banyak memakai kata kerja mental. Misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Apa sih kata kerja mental? Kamu boleh ingat ya, waktu kelas 10 sudah pernah Ibu katakan. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang melakukan tindakan tetapi tidak nyata terlihat kegiatannya. Ya, tidak nyata terlihat kegiatannya. Jadi berbeda dia dengan kata kerja material. Kalau material itu nyata kita lihat tindakannya. Kalau kata kerja mental tidak nyata terlihat tindakannya tetapi ada. Itulah contoh-contoh yang Bu bacakan barusan. Kebahasaan yang kelima yang sering kita temukan dalam teks ceramah adalah menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, dan yang sejenis dengan itu. Kata-kata persuasif ini sendiri adalah untuk membujuk ya, merayu orang yang mendengar ceramah kita itu agar melakukan seperti apa yang kita katakan di dalam ceramah tersebut ya. Jadi boleh menggunakan kata-kata yang persuasif, boleh menggunakan partikel lah, atau juga boleh menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan yang serupa dengan itu. Dan kebahasaan yang keenam, dalam teks ceramah sering kita jumpai kalimat majemuk bertingkat. Nah, apa sih arti kalimat majemuk bertingkat? Dulu kalau di kelas 10 kita sering menyebutnya dengan kalimat kompleks ya, kalimat kompleks. Nah, jadi kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih, yakni salah satu polanya memiliki pola baru lagi. Makanya disebut bertingkat gitu ya. Coba kita perhatikan video. Di sini ada buat contoh. Hujan turun ketika seleksi sedang berlangsung. Hujan turun ketika seleksi sedang berlangsung. Polanya adalah hujan subjek, turun predikat, ketika seleksi sedang berlangsung adalah keterangan waktu. Nah, manakah tingkatannya? Mana pola yang baru? Kan harus dua pola atau lebih ya. Kita perhatikan keterangan waktunya. Seleksi subjek sedang berlangsung adalah predikat. Jadi memiliki pola yang baru lagi. Nah, pola yang baru inilah yang disebut dengan anak kalimat. Sedangkan pola yang pertama tadi disebut dengan induk kalimat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu bisa memiliki atau memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Ya, itu makanya disebut kalimat majemuk bertingkat, ada tingkatannya. Nah, kadang-kadang dalam buku disebut juga itu klausa bawahan dan klausa utama. Jadi klausa bawahan dan klausa utama itu membentuk kalimat majemuk bertingkat tersebut. Nah, tentu saja ada dua pola dalam kalimat ini. Yang pertama, hujan turun ketika seleksi sedang berlangsung, itu adalah klausa yang pertama. Klausa yang kedua adalah seleksi sedang berlangsung. Nah, itu yang disebut dengan klausa pertama, itulah yang disebut dengan induk kalimat. Sedangkan
klausa bawahan itulah yang disebut dengan anak kalimat. Agar kita lebih paham lagi, kita analisis dulu kalimat majemuk bertingkat ini ya. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk akibat. Kalimat ini ditandai dengan kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Kita kasih contoh ya. Dia selalu tidak memperhatikan pelajaran sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini kan sudah terdiri dari dua klausa ya. Dua klausa. Kalau kita periksa, klausa yang pertama adalah dia selalu tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian klausa yang kedua, dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itulah contoh kalimat majemuk akibat. Kemudian kita kasih contoh yang kedua, dia sangat bahagia sampai-sampai air matanya berlinang. Ini klausa pertama adalah dia sangat bahagia. Kemudian klausa kedua adalah air matanya berlinang. Kemudian kita kasih contoh yang ketiga, jika tidak membaca maka kita akan ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Maka klausa pertama adalah kita akan ketinggalan dalam ilmu pengetahuan. Klausa yang kedua adalah kita tidak membaca. Itulah contoh kalimat majemuk bertingkat dengan jenis kalimat majemuk akibat. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang kedua adalah kalimat majemuk hubungan cara. Kalimat ini ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh, keberhasilan tim tersebut tidak terlepas dengan dukungan dari berbagai pihak terkait. Contoh 2, dengan cara mengajaknya bermain, adik itu akhirnya berhenti menangis. Contoh ketiga, kucing itu mengendap dan menunggu di bawah pohon dengan kuku serta taringnya yang tajam. Nah, kamu boleh melihat di situ terdapat dua pola kalimat sehingga kalimat ini adalah kalimat majemuk. Nanti kamu bisa menganalisis sendiri ya, yang manakah subjek, mana predikat, mana pelengkap atau objek, kemudian mana pola yang satu lagi. Sehingga kan kalau disebut kalimat majemuk itu karena memang terdiri dari dua pola atau lebih, atau ada buku yang mengatakan dua klausa atau lebih. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang ketiga adalah kalimat majemuk hubungan sangkalan. Kalimat ini ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Ya, contoh, kelas ini sangat sunyi, seolah-olah tidak ada kegiatan yang dilakukan. Contoh 2, mereka hanya diam saja, seakan-akan tidak tahu peristiwa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat seolah-olah, seakan-akan itu tadi kan katanya sangkalan. Di mana letak sangkalannya kan gitu ya? Kita perhatikan lagi contoh yang pertama. Kelas ini sangat sunyi, seolah-olah tidak ada kegiatan yang dilakukan. Kalau dikatakan seolah-olah tidak ada kegiatan yang dilakukan, berarti memang adanya kegiatan yang dilakukan. Ya, ada kegiatan yang dilakukan. Tetapi karena kelas itu sunyi, seolah-olah tidak ada kegiatan yang dilakukan. Itu yang disebut dengan sangkalan, ya. Itu yang disebut dengan sangkalan. Kita perhatikan lagi contoh 2, mereka hanya diam saja, seakan-akan tidak tahu peristiwa yang terjadi. Padahal mereka tahu kan gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan sangkalan ya, supaya kamu paham. Kalimat majemuk bertingkat yang keempat jenisnya adalah kalimat majemuk hubungan kenyataan. Kalimat ini ditandai oleh padahal, sedangkan. Contoh, dia diam saja padahal dia tahu apa yang telah terjadi di depan rumahnya. Contoh 2, ibu sudah siap berangkat sedangkan ayah masih di kantor menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dua klausa itu adalah hubungan kenyataan. Ada hubungan kenyataannya ya. Makanya disebut dengan kalimat majemuk hubungan kenyataan. Nah, baiklah, kita kembali ke kompetensi kita, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, di video ini ada Ibu sajikan satu contoh teks ceramah yang sederhana. Kita analisis sekaligus struktur dan kebahasaannya. Sebelum kita analisis struktur dan kebahasannya, izinkanlah Ibu membacakan untuk kamu. Selamat pagi rekan-rekan gugus tugas COVID-19. Puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Sama, saya juga. Namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan.
berkerumun untuk urusan politis, atau mementingkan kelompoknya sendiri. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi, namun masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai nurani. Oke, itu paragraf di awal ya. Kita analisis ya, kita analisis satu persatu. Di situ ada ibu buat tulisan yang warna putih, saya dan rekan-rekan. Itu adalah kebahasaan ya, kebahasaan kata ganti. Saya adalah kata ganti orang pertama tunggal, sedangkan rekan-rekan itu menyatakan orang kedua jamak. Oke, kemudian di bawahnya ada ibu buat warna merah, virus corona COVID-19. Itu adalah istilah teknis. Berhubung karena ceramah ini adalah mengenai tentang kegiatan gugus tugas ya. Jadi di situ ada istilah tentang virus corona ini sendiri, yaitu virus corona COVID-19. Itu adalah istilah teknis. Nah, kalau kita lihat ya, paragraf pertama tadi mulai dari kata saya sampai rekan sekalian itu adalah isu atau topik yang disampaikan kepada khalayak oleh penceramah, yaitu mengenai pandemi virus corona COVID-19 ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di paragraf 2 itu ada ibu buat warna merah. Ibu baca sekali lagi. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan. Ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat. Itu adalah contoh kalimat majemuk bertingkat ya, dengan menggunakan hubungan cara, menggunakan kata dengan gitu ya. Berikutnya, kalau kamu perhatikan di paragraf 2 itu ada ibu buat warna biru. Ya, saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya lihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah kebahasaan yang menyatakan sebab akibat atau argumentasi. Ini jelas-jelas argumentasi dari penceramah itu sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat dengan menggunakan kata karena, berarti itu adalah konjungsi sebab akibat. Ya, itu adalah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kemudian paragraf kedua ini sendiri untuk strukturnya adalah sebagai argumen, ya, sebagai argumen. Sedangkan paragraf pertama tadi adalah sebagai isu atau tesis. Itulah analisa kita, ya, tentang yang baru saja Ibu baca untuk kamu atau yang ada di layar video kamu, analisis mengenai struktur dan kebahasannya. Mari kita lanjutkan kembali membaca ceramah, ya, sambungan ceramah yang barusan Ibu baca untuk kamu. Izinkan juga Ibu membacakan untuk kamu. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung kepada kita. Mereka masih patuh. Meski tidak terucapkan, saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Anggap saja segala jerih payah kita sebagai amal ibadah. Sekian, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, baik, mari kita analisis kembali. Di kalimat pertama ada ibu buat warna merah, memengaruhi. Memengaruhi ini adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini tadi Ibu katakan kata kerja yang tindakannya tidak nyata secara kasat mata kita lihat, tetapi ada ya. Itulah contohnya yang dipengaruhi oleh daya pikir kita. Contoh memengaruhi adalah salah satu contohnya. Maka disebutlah itu kata kerja mental. Kemudian kita lihat tulisan yang warna kuning yang Ibu buat ya. Meski tidak terucapkan, saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Ini terdiri dari dua klausa. Berarti kalau terdiri dari dua klausa, ini adalah kalimat majemuk bertingkat ya. Kemudian kita kembali melihat paragraf yang terakhir tadi warna ungu ya, yang buat warna ungu. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Ini adalah kalimat yang persuasif, membujuk ya, merayu orang yang mendengarkan ceramah ini agar dapat berbuat seperti yang diinginkan oleh penceramah ini sendiri. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan paragraf terakhir ini adalah sebagai penegasan ulang.
penegasan kembali. Tadi kan dikatakan di awal bahwa penceramah salut atau menganggap atau menyemangati gugus tugas yang bertugas ya, gugus tugas yang bertugas dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian diulang kembali, selamat bertugas katanya. Jadi mari kembali bekerja demi kemanusiaan, kan itu adalah penyemangatan. Tadi pun di atas kan untuk menyemangati gugus tugas tersebut. Berarti itulah struktur penegasan ulang. Nah, bagaimana? Mengerti bukan? Begitulah struktur dan kebahasaan teks ceramah itu dalam sebuah contoh. Tentunya Ibu berharap ketika kamu mendengarkan ceramah atau membaca sebuah ceramah, maka kamu bisa menganalisis strukturnya, menganalisis kebahasaannya. Jadi kamu bisa paham betul apa sebenarnya yang akan disampaikan atau apa sebenarnya yang disampaikan dalam ceramah tersebut, sehingga kita bisa mengerti maksudnya seperti tujuan penceramah itu menyampaikan ceramahnya. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah, maka Ibu akan meminta kamu untuk melakukan kegiatan itu secara mandiri. Pada video ini sudah Ibu sajikan sebuah teks ceramah yang singkat. Nah, tugasmu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah yang ada di dalam video ini. Kamu tandai manakah 3 struktur yang terdapat dalam teks ceramah dan manakah kebahasaan yang kamu temukan di dalam teks ceramah dalam video ini. Oke, selamat mengerjakan. Ibu berharap kamu tetap semangat dan jangan lupa kirimkanlah tugasmu ini ke Ibu ya, sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Terima kasih, sampai jumpa pada kompetensi berikutnya.